Saya atas nama Abdul Holik Nur Fatoni Wahid, nomor absen 9, dan di samping saya Bapak Septian sekaligus guru metode sejarah Indonesia di dalam kelas atau maupun di sekolah. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada beliau. Lebih singkatnya waktu, saya akan bertanya kepada Bapak, apa yang membuat Bapak tertarik dalam metode pembelajaran sejarah Indonesia ini? Ya, sebenarnya ketertarikan pada pelajaran sejarah itu sudah ada sejak saya duduk di bangku SMA. Karena pada dasarnya sejarah itu kan sebenarnya bukan ilmu eksak, bukan ilmu pasti, tapi ilmu yang senantiasa dinamis atau berkembang. Artinya dalam sejarah itu tidak mutlak menjadi suatu kebenaran. Misalnya ada sebuah teori atau ada sebuah penelitian, penemuan fakta, itu sebenarnya bukan hal yang telak untuk diamini, tapi sejarah akan senantiasa memunculkan fakta-fakta baru, penemuan-penemuan baru, sehingga itu yang membuat saya tertarik dalam mempelajari ilmu sejarah. Artinya sejarah adalah ilmu yang senantiasa berkembang seiring berjalannya waktu dan akan senantiasa menemukan hal-hal baru. Itu yang menjadi salah satu pemicu mengapa saya suka terhadap pelajaran sejarah. Baik, terima kasih. Beralih ke pertanyaan yang kedua, metode yang bagaimana yang Bapak sampaikan kepada siswa-siswinya? Ya, karena sejarah itu adalah ilmu yang erat kaitannya dengan masyarakat, terutama dengan masa lalu, maka mau tidak mau dalam pembelajaran sejarah itu yang pertama harus ada audio visual dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Artinya dalam pelajaran sejarah itu siswa diberikan entah itu video, foto yang berkaitan erat dengan materi-materi sejarah yang akan dipelajari di dalam kelas. Nah, itu dalam kelas. Kalau di luar kelas bisa jadi nantinya mengadakan study tour ke tempat-tempat bersejarah, entah itu misalnya ke candi ataupun ke museum. Nah, di sana siswa itu kan pastinya akan lebih mudah memahami pelajaran sejarah dengan cara melihat langsung apa saja sih peninggalan-peninggalan sejarah di masa lalu, misalnya dari artefak, kemudian juga dokumen-dokumen. Di situ juga misalnya di museum itu akan ditemukan foto-foto yang erat kaitannya dengan sejarah di masa lalu. Nah, itu yang seharusnya ada dalam pelajaran dalam metode pembelajaran sejarah ya. Artinya harus ada metode audiovisual. Jadi guru itu tidak harus selalu melakukan metode ceramah, tapi juga harus diselingi dengan pembelajaran audiovisual, menampilkan foto-foto, video-video yang berkaitan erat dengan pembelajaran sejarah di masa lalu. Kemudian juga bisa dilakukan study tour yang nantinya murid itu akan belajar secara langsung melalui peninggalan-peninggalan sejarah dari masa lalu. Baik, terima kasih. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir, langsung saja, bagaimana cara Bapak
agar siswa-siswi tersebut bisa tertarik dalam metode pembelajaran sejarah Indonesia tersebut? Ya, dalam metode pembelajaran sejarah itu yang pertama kita harus bisa memberikan stimulus pada siswa. Apa sih yang dimaksud dengan stimulus itu? Dalam stimulus pelajaran sejarah kita harus menceritakan ataupun menerangkan hal-hal yang punya kaitan erat dengan materi dalam pembelajaran sejarah. Kita berikan mereka materi-materi yang sekiranya itu punya nilai yang dapat diambil dalam kehidupan mereka. Kita tahu sendiri sejarah itu dapat menjadi pembelajaran bagi kita kaum muda yang nantinya bisa digunakan atau diaplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian juga ketika dalam kelas ya kita harus menampilkan audiovisual, pembelajaran audiovisual supaya siswa itu tidak bosan dalam pelajaran sejarah. Karena pengalaman saya dalam pembelajaran sejarah itu sendiri, jika murid hanya diberikan metode ceramah, jadi jika gurunya hanya sekadar bercerita, itu akan terkesan membosankan. Maka mau tidak mau siswa itu kita giring atau kita istilahnya kita berikan sebuah pembelajaran audiovisual supaya murid itu tidak bosan belajar sejarah dalam kelas. Jadi dengan memberikan pembelajaran audiovisual, siswa itu bisa melihat apa sih materi-materi yang ada dalam pelajaran sejarah. Jadi bukan hanya teorinya saja, tapi mereka akan tahu kejadian-kejadian yang pernah terjadi di masa lalu. Misalnya pada materi kemerdekaan, selain materi yang kita berikan, kita juga menampilkan foto-foto ataupun video-video bagaimana proses terjadinya kemerdekaan di Indonesia, bagaimana pra kemerdekaannya ketika Soekarno dan Hatta diculik oleh para pemuda dibawa ke Rengas Dengklok, kemudian juga ketika tanggal 16 itu kembali ke Jakarta, kemudian tanggal 17 memproklamasikan kemerdekaan. Tentunya dengan metode audiovisual, siswa itu bukan hanya berimajinasi atau membayangkan, tapi mereka juga bisa melihat secara nyata, oh ternyata begini proses kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Nah, itu yang menjadi salah satu poin penting dalam pembelajaran sejarah. Karena kalau pembelajaran sejarah itu hanya didasari pada metode ceramah, maka pembelajaran tersebut cenderung akan membosankan. Nah, dan siswa juga perlu tahu secara nyata, secara real, bagaimana sih proses terjadinya sejarah di masa lalu, entah dari audiovisual dalam kelas ataupun nantinya mengadakan study tour untuk melihat secara langsung apa saja peninggalan sejarah di masa lalu. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih Bapak. Semoga apa yang dijelaskan oleh Bapak semoga bermanfaat bagi saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.